Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi buat setiap kita. Bertemu kembali dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, 3 hari menuju bulan yang baru. 3 hari menuju bulan Februari, kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang bulan Januari. Dan tidak berasa kita akan mengakhirinya dan memasuki bulan yang baru. Biarlah hati kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku sekalian, siapkan hati kita di pagi hari ini untuk kita bersyukur, untuk kita berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami mau menaikkan setiap doa kami, rasa syukur kami buat penyertaan-Mu dalam hidup kami sepanjang bulan Januari ini. Dan tidak berasa 3 hari lagi kami akan mengakhirinya dan memasuki bulan yang baru di bulan Februari. Biarlah hati kami limpah dengan syukur dan berkata, Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, dan kami mau senantiasa memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Biar pagi hari ini kita berkata, Bapa Engkau baik, dan kita meyakini Dia selalu baik dalam hidup kita. Naikkan pujian ini dengan rasa syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Mari katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa-Ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa-Ku cinta
Kau selalu baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari angkat tanganmu ke bawah hatimu katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
sanggup mengubahkan. Kami percaya berjalan, Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan Dia tahu yang terbaik yang harus Dia lakukan dalam hidupmu dan hidupku, dalam setiap keluarga kita. Mari kita puji ini dengan percaya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang
mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan memulihkan hidup kami, keluarga demi keluarga. Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya. Mampukan kami terus mengenal setiap rencana sampai Engkau datang kembali. Engkau menemukan kami tetap setia, tidak bercacat celah, dan menjadi orang yang berkenan di hati-Mu. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu yang kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu mengubahkan, dan Engkau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta John Freddy Purba. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Siapkan hati kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pagi hari ini kita masuk di hari pertama dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya. 3 hari menuju bulan Februari 2021. Dari tempat ini Geraha Passion of Eagle Jakarta mengucapkan shalom dan selamat pagi buat kita. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, sukacita, bahkan landasan atau penuntun buat kita sepanjang hari ini, bahkan di minggu ini, saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini berkenaan dengan program ini, saya mengambil tema kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam Yosua pasal yang pertama, saudara, ayat yang pertama, pasal yang pertama dan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, saudara, di sana membahas tentang bagaimana Yosua ditinggal oleh Musa, ya, ditinggal mati oleh Musa. Oleh karena itu, saudara, kepemimpinan dilanjutkan oleh Yosua. Nah, saya bacakan buat kita, saudara, di dalam ayat yang ke-6, Yosua pasal yang pertama, itu ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dalam pasal ini, saudara, Tuhan berbicara dengan Yosua. Tuhan menyampaikan sesuatu yang penting kepada Yosua sebanyak 4 kali tentang kuatkan dan teguhkanlah hati. 4 kali, saudara, berarti ini sangat penting. Dan dalam ayat 6 tadi, saudara, yang telah kita baca, secara khusus Tuhan memerintahkan Yosua untuk apa, saudara? Untuk memimpin bangsa Israel. Untuk apa, saudara?
untuk membawa bangsa Israel, saudara, ke tanah perjanjian yang Tuhan kehendaki. Satu tujuan yang Tuhan tetapkan jauh sebelum. Satu tujuan yang sudah dirindukan Tuhan jauh sebelum dipikirkan oleh Yosua dan bangsa Israel. Di sana dikatakan, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini. Saudara-saudara sekalian, saya memahami betul bahwa yang membuat Yosua pada saat itu sempat gemetar, sempat takut. Gimana tidak takut, saudara? Menghadapi 2 juta kurang lebih orang Israel yang mereka memang punya kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan mereka seringkali adalah bagian protes, memprotes. Nah, siapa yang gak gemetar? Siapa yang tidak takut? Pasti Yosua gemetar. Pasti Yosua takut. Dan kalau kita lihat, saudara, mungkin Yosua sedikit tawar hati karena tugas yang diembannya tentu bukanlah tugas yang mudah. Saya kira saya dan saudara setuju dengan hal ini, bahwa tugas yang diemban Yosua tidaklah mudah. Ketika saya dan saudara mengemban sebuah tugas yang tidak mudah, seringkali kita merasa ciut, bukan? Seringkali kita merasa gemetar. Saya masih ingat pertama kali mengadakan ibadah KKR di sebuah lapangan. Dan lapangan itu bukan lapangan kecil, tetapi lapangan bola. 3 hari saya bergumul mempersiapkan khotbah. 3 hari saya benar-benar meratap. Kenapa, saudara? Karena gemetar. Kita membayangkan ada ribuan orang yang hadir. Kita membayangkan, siapakah aku ini yang berbicara di ribuan orang. Nah, saudara, ketika satu tugas yang berat kita emban, pasti inilah seringkali yang dialami oleh kita. Mungkin tawar hati, mungkin juga gemetar, dan bahkan mungkin ada rasa takut. Secara manusia Yosua tidak sanggup, itu pasti. Dan dia pasti tidak mampu melakukannya secara manusia biasa. Dan sekalipun kita tahu bahwa Yosua punya roh yang luar biasa, dan Yosua seorang yang pemberani, tetapi tetapi Yosua tetap aja manusia biasa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman ini, bagaimana Yosua mampu melakukan, mampu membawa atau mengemban tugas yang begitu berat ketika ada rahasia yang dimilikinya sehingga dia mampu untuk mengemban tugas itu, saudara. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan Yosua takut dan tawar hati? Dan mungkin yang sama sering seperti yang kita alami, saudara, itu pasti sama seperti kita. Terkadang suka mengandalkan kekuatan kita sendiri tanpa melihat kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita. Kita mengandalkan diri kita, apa yang kita bisa kerjakan, tanpa memandang kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Ini, saudara, penyebab seseorang tawar hati, penyebab seseorang takut, karena mengandalkan kekuatan sendiri. Saudara, hari-hari ini
kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa, saudara. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri di tengah-tengah situasi yang begitu berat. Bukan hanya secara nasional, tetapi secara internasional. Semua orang menghadapi kesulitan. Inilah yang menyebabkan Yosua dan orang percaya seringkali memiliki ketakutan. Karena suka mengandalkan diri sendiri. Saudara, apakah di dalam diri Yosua dan orang percaya ada kuasa Tuhan? Jelas ada. Sudah pasti ada. Tetapi permasalahannya adalah seharusnya Yosua menyadari bahwa kalau Tuhan menyuruh dia, pasti Tuhan akan memampukan. Ketika Tuhan menyuruh dia, pasti Tuhan memampukan. Kalau kita lihat misalnya dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20b. Janji Tuhan kepada murid-muridnya ketika dia bilang, pergilah, beritakanlah Injil. Maka kalimat terakhir yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke surga di sana dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan senantiasa menyertai. Ketika kita beritakan Injil, ketika kita mengemban tugas yang berat, Tuhan pasti sertai kita. Kalau Tuhan yang menyuruh, saya percaya Tuhan sanggup memperlengkapi, Tuhan sanggup menyediakan seperti kuasa yang dimiliki. Nah, saudara sekalian, jadi kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Selain itu apa, saudara? Selain kita seringkali mengandalkan diri kita sendiri, apa? Yang kedua, saudara, terkadang kita suka bersandar pada pengertian kita sendiri, kepada pemahaman kita sendiri, kepada pemikiran kita sendiri, tanpa melihat cara Tuhan, bagaimana dia menuntun kita. Ini yang menarik. Tuhan punya 1001 macam cara, tetapi kita hanya punya 3 cara. Itu pun ketika kita coba berbagai cara, tidak ada cara yang tepat dan semua mengalami jalan buntu. Tetapi Tuhan punya 1001 cara, sehingga apa yang dia kehendaki terjadi. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, program 3 hari menuju bulan Februari 2021 akan memberikan kekuatan kepada kita secara spirit. Roh kita, spirit kita harus menyala, harus bersemangat supaya kita tidak menyerah dengan keadaan ini. Mari kita semangat, mari kita ambil bagian. 3 hari ini setiap jam 5 pagi. Jumat hari ini, besok Sabtu jam 5 pagi, dan hari Minggu jam 5 pagi. Hari Minggu sebelum saudara beribadah, bangunlah jam 4:30 pagi, persiapkan diri jam 5 pagi. Nantikan kami dan kami bersama saudara-saudara dalam pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman yang menguatkan saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, itu saudara, seringkali kita mengandalkan pengertian kita. Sedangkan Alkitab berkata dalam Amsal pasal yang ke-3 ayat yang ke-5, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Tuhan berbicara tentang hal itu ada alasannya, karena pengertian kita terbatas. Sebab apa kalau kita andalkan pengertian kita sendiri? Akan muncul keraguan-raguan, ketakutan. Bisa enggak ya? Mampu enggak aku ya? Belum apa-apa, sudah ketakutan dan hendak menyerah. Saudara-saudara sekalian, mari jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Yang ketiga, saudara, terkadang suka fokus dengan masalah-masalah yang akan kita hadapi
kita fokus pada masalahnya. Seringkali kita menyimpulkan sendiri akan yang apa yang akan kita hadapi. Kita terlalu fokus kepada ini yang akan kita hadapi, ini yang akan terjadi. Sudah ketakutan duluan, padahal belum kita lewati, padahal belum kita jalani, tapi kita sudah takut duluan. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita akan bisa menjalaninya step by step, sebab ada damai, sukacita yang Tuhan berikan buat kita. Jangan terlalu fokus kepada masalah yang ada. Hadapi dengan iman kita. Nah, oleh karena itu saudara, apa arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu ada 3 hal. Yang pertama, supaya kita tetap bersandar kepada kekuatan Tuhan. Mari kita bersandar pada kekuatan Tuhan. Di sana dikatakan bersiaplah, seberangilah sungai ini. Kata bersiaplah sekarang di situ dikatakan punya arti bahwa jangan tunda-tunda waktu. Setelah itu seberangilah sungai Yordan ini. Artinya tantangan pasti ada. Tantangan yang besar. Tapi Tuhan katakan seberang. Dan yang perlu Yosua lakukan adalah bersandar pada kekuatan Tuhan. Yang kedua, saudara, arti dari kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya kita tetap memegang janji Tuhan. Memegang janji Tuhan. Ada janji Tuhan buat Yosua. Dalam ayat sebelumnya, ayat 5, ada janji Tuhan. Yang pertama di sana katakan, seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu janji. Janji dari Tuhan yang bisa dipegang oleh Yosua. Tidak ada seorang pun. Haleluya. Tidak ada seorang pun tidak akan dapat menghadapi engkau seumur hidupmu. Ketika Yosua ingat perkataan itu, ketika dia mau seberangi sungai Yordan, dia bilang yes, sebab tidak ada musuh yang terlalu berat. Dan apalagi janji Tuhan, saudara, di ayat itu Tuhan akan menyertai. Jadi ketika waktu menyeberang sungai Yordan dan ketika ada di tanah Kanaan, ketika menghadapi musuh berperang, Tuhan janji Tuhan akan menyertai. Tuhan akan beserta dengan Yosua, dengan bangsa Israel. Kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Haleluya. Apalagi saudara janji Tuhan di sana, Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan. Tidak membiarkan dan meninggalkan. Dalam setiap langkah kita, kehidupan kita, janji Tuhan buat Yosua sama juga janjinya buat kita, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan menyertai dalam perjalananmu, dalam pergumulan hidupmu, saudara-saudara sekalian. Dan yang ketiga, apa arti daripada kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Supaya kita tetap taat pada firman Tuhan dan ketetapan. Oleh karena itu apa? Berhati-hati dalam bertindak, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, lalu memperkatakan Taurat dan merenungkannya siang dan malam. Memperkatakan firman itu. Saudara, kita semua akan mampu melewati berbagai persoalan dan rasa takut. Apabila kita melakukan 3 hal ini, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap berpegang pada janji Tuhan, dan taat pada firman Tuhan. Kiranya firman ini memberkati kita, dan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang meneguhkan kami.
Biar firman-Mu ini membuat kami kuat, teguh menghadapi bulan Februari dan menghadapi bulan demi bulan. Kami tetap setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Biarlah kita senantiasa selalu menguatkan hati kita dan kita tetap bersandar kepada Tuhan. Amin. Biar firman Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kita dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kita. Kembali kita mau naikkan satu pujian ini. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Sebelum kita mengakhiri doa kita mau katakan kembali pujian ini. Sungguh baik Engkau Tuhan, karena apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, bahkan sampai detik ini kita masih ada, itu membuktikan kebaikannya, kasih setianya bagi kita. Naikkan pujian ini dari hatimu dengan percaya, dengan penuh iman. Amin. Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia namamu, Yesus baik, Yesus baik, sungguh baik bagiku. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus mulia, mulia namamu, Yesus baik. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik. Mari Kau kuatkan setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Kami mau bersandar hanya kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kami. Dan kami tidak mau fokus dengan masalah yang ada, karena kami tahu Tuhan yang akan ambil alih setiap masalah yang ada. Dan kami tetap berkata, apapun situasi kami, Engkau Tuhan yang baik. Karena itu Tuhan, teguhkan setiap hati anak-anak-Mu pagi hari ini, yang bersama-sama dengan kami menyembah Engkau, menangkap apa yang Tuhan mau selama 3 hari ini, untuk kami belajar bersyukur kepadamu. Karena itu Tuhan, jagai setiap anak-anak-Mu, berkati apa yang mereka kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak, setiap suami istri, setiap keluarga demi keluarga, setiap orang tua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hidup mereka ada dalam tangan-Mu, dan kami tetap mengasihi Engkau melebihi apapun juga. Dan Engkau yang akan bukakan hal-hal yang baru, jalan-jalan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan kami tetap percaya anugerah-Mu ada bagi bangsa ini, bagi bangsa Indonesia. Apa yang Tuhan pandang baik, itu yang Tuhan kerjakan, dan semuanya terjaga dan tetap dalam kontrolnya Tuhan. Terpujilah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mulia namamu, mulia namamu, Yesus. Mulia namamu, Yesus. Puji Tuhan. Kita akan mengakhiri doa kita pada pagi hari ini.
Dan biar kita pastikan diri kita tetap ada dalam hadirat Tuhan, dan kerjakan segala sesuatu dengan penuh rasa syukur, dan hanya Tuhan kebanggaan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, terima kasih kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi Yesus Tuhan yang kami sembah. Oleh karena itu Engkau memberkati setiap kami yang mendengar, bahkan orang-orang yang ikut dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka. Dan kami mengucap syukur hari ini menjadi hari kemenangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan esok pagi kita akan kembali bertemu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Dan pastikan setiap kita mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Amin. Shalom.